Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran dasar-dasar otomotif, yaitu salah satu mata pelajaran yang diajarkan di kelas 10 pada program keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Materi yang akan kita pelajari adalah menggunakan jangka sorong. Pada kesempatan kali ini disampaikan oleh Andri Gunata Tasman, SPD. Ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan fungsi dari jangka sorong. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi bagian-bagian dari jangka sorong. Dan yang ketiga, siswa dapat menggunakan jangka sorong dan membaca hasil pengukuran. Salah satu pekerjaan di bidang otomotif adalah sebagai mekanik otomotif. Mekanik otomotif, salah satu bentuk pekerjaannya adalah melakukan overhaul. Nah, salah satu bentuk pekerjaan dari overhaul adalah melakukan pemeriksaan, salah satunya dengan melakukan pengukuran. Untuk melakukan pengukuran dibutuhkan salah satu alat ukur, dan alat ukur yang digunakan salah satunya adalah jangka sorong atau vernier caliper. Untuk jenis-jenis jangka sorong ada dua, yang pertama jangka sorong digital, yang kedua jangka sorong mekanik. Di mana untuk jangka sorong digital, hasil pembacaan alat ukurnya dapat langsung diketahui dari angka digital yang dimunculkan pada layar. Sedangkan untuk jangka sorong mekanik, hasil pengukuran kita baca berdasarkan angka atau skala yang ditunjukkan pada alat ukur. Untuk bagian-bagian pada jangka sorong, seperti diperlihatkan pada gambar berikut, ada rahang luar, ada rahang dalam, ada skala nonius, satuan milimeter, ada skala nonius dengan satuan inci, ada skala utama dengan satuan inci, ada skala utama dengan satuan milimeter, ada skru pengunci, ada pengubah atau thumb screw, dan yang terakhir ada ekor atau dead prop. Langkah-langkah dalam melakukan pengukuran menggunakan jangka sorong. Yang pertama, memasangkan alat ukur pada komponen yang akan diukur. Yang kedua, mengunci hasil pengukuran supaya tidak terjadi pergerakan pada jangka sorong. Yang ketiga, membaca skala utama. Yang keempat, membaca skala vernier. Dan yang terakhir, kita dapat membaca hasil pengukuran. Menggunakan jangka sorong dapat kita lihat dari gambar berikut. Di gambar yang pertama ini adalah menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter luar. Gambar yang kedua menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter dalam. Dan gambar yang ketiga adalah menggunakan jangka sorong untuk mengukur kedalaman. Penggunaan jangka sorong yang benar. Pertama, untuk mengukur diameter luar, di sini ada yang tidak disarankan, di mana ujung yang bersentuhan dengan objek yang akan diukur hanya bagian ujung. Sedangkan penggunaan yang benar adalah seperti pada gambar berikut. Bagian yang bersentuhan berada di tengah. Kemudian, untuk mengukur diameter dalam, yang tidak disarankan atau yang salah adalah posisinya miring, sedangkan posisi yang tegak lurus adalah penggunaan yang benar. Begitu juga untuk mengukur kedalaman, jika posisinya miring, ini adalah bentuk pengukuran yang salah, dan yang benar itu adalah tegak lurus antara alat ukur dengan objek yang akan diukur. Selanjutnya, kita belajar bagaimana membaca hasil pengukuran. Yang pertama, membaca hasil pengukuran pada skala utama, di mana untuk skala utama kita dapatkan hasil pengukurannya adalah 12 mm, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Angka 1 ini dibaca 10, 1 garis setelahnya 11, 2 garis berarti 12. Kita baca 12 mm. Selanjutnya membaca hasil pengukuran pada skala vernier, kita cari salah satu garis pada skala vernier ini yang berhimpit dengan skala utama. Kita dapatkan satu garis setelah angka 2, maka kita baca 0,25 mm. Selanjutnya,
Untuk hasil akhir pengukuran, kita jumlahkan hasil pengukuran pada skala utama dijumlahkan dengan hasil pengukuran pada skala vernier, sehingga kita dapatkan 12 mm ditambah 0,25 mm, maka hasilnya adalah 12,25 mm. Nah, untuk praktek pengukuran, seperti contoh berikut, kita sediakan satu buah alat ukur jangka sorong mekanik, kemudian satu buah pipa, kemudian selanjutnya di sini ada sepatu kabel busi. Yang pertama, kita akan mengukur diameter luar pipa. Kita posisikan pipa tadi di rahang bawah yang terdapat pada alat ukur jangka sorong mekanik. Selanjutnya kita baca skala utama, kita tentukan skala vernier, kemudian untuk hasil pengukuran kita jumlahkan antara skala utama dengan skala vernier. Selanjutnya untuk pengukuran diameter dalam pipa, seperti di gambar yang kita gunakan adalah rahang atas. Kita tentukan berapa yang ditunjukkan oleh skala utama, kita baca skala vernier, kemudian untuk hasil pengukuran tinggal kita jumlahkan skala utama dijumlahkan dengan skala vernier. Begitu juga untuk pengukuran kedalaman kepala kabel busi. Seperti pada gambar yang kita gunakan adalah pengukur kedalaman atau depth root. Kita baca skala utama, kita baca skala vernier, selanjutnya tinggal kita jumlahkan skala utama dengan skala vernier yang merupakan hasil pengukuran. Nah, untuk hasil pengukuran kita dapatkan untuk diameter dalam, skala utamanya 47 mm, skala verniernya 0,50 mm, maka untuk hasil akhirnya adalah 47,50 mm. Begitu juga dengan diameter luar, skala utama 44 mm, skala vernier 0,65 mm, sehingga hasil pengukurannya adalah 44,65 mm. Untuk kedalaman, skala utamanya 34 mm, skala vernier 0,40 mm, sehingga hasil akhirnya adalah 34,40 mm. Nah, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa jangka sorong merupakan alat ukur mekanik yang dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam, mengukur diameter luar, dan untuk mengukur kedalaman. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas mengenai mikrometer, dan selalu kami berpesan kepada adik-adik yang masih belajar untuk selalu disiplin dalam belajar supaya mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.